of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, lebah Rusia menunjukkan kengeriannya, di mana dia melakukan sengatan terhadap sebuah rantis lapis baja bernama Rochelle Senator, yang merupakan bantuan dari Kanada untuk Ukraina. Bisa Anda lihat, hanya dengan 2 kali sengatan saja, sudah cukup untuk membuat rantis yang gagah itu menjadi besi tua. Video ini merupakan sebuah kompilasi aksi dari lebah Ukraina ketika melakukan sengatan terhadap sebuah grup kecil pasukan Rusia. Pada video ini, terlihat ada sebuah BMP, rantis Typhoon, dan Van Bukhanka yang akhirnya menjadi besi tua setelah disengat oleh lebah Ukraina. Di kotak berwarna merah ini merupakan sebuah area bunker dan parit baru pasukan Ukraina yang dibangun di sudut kota Sivers. Mengetahui hal itu, Rusia tetaplah Rusia. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Brozet terhadap area ini. 4 FAB-250 dikirim sebagai ucapan selamat datang terhadap penghuni baru bunker dan parit itu. Tentu saja serangan ini kemungkinan besar mengubur mereka yang ada di dalamnya, atau minimal mengalami cedera yang sangat serius karena letupan dari FAB-250. Video ini menunjukkan sengatan dari lebah Ukraina terhadap sebuah BTR-70 Brozet di wilayah Kursk. Terlihat, sebenarnya BTR-70 itu sudah tersamarkan dengan baik. Namun pasukan intai Ukraina terlihat lebih baik dalam melakukan pengintaian, sehingga menemukan lokasi dari BTR-70 Rusia itu. Tentu saja, BTR-70 itu akhirnya menjadi besi tua. Sebuah jembatan yang melintasi sungai Oskol di kota Kupiansk, yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh VKS Rusia, dikatakan dibangun kembali oleh pasukan Ukraina. Kemudian pada video ini, sekali lagi, VKS menghantam dan meruntuhkan jembatan itu menggunakan 4 unit FAB-250. Benar-benar menggambarkan perang yang sengit dan berlarut-larut. Video ini menunjukkan cuplikan serangan ofensif Rusia di Kursk yang nampaknya tidak berjalan seperti yang direncanakan. Dalam cuplikan ini, terlihat 2 unit IFV BTR-82 Rusia menjadi butiran debu setelah menginjak ranjau TM-62 yang sudah disebar oleh pasukan Ukraina untuk menghalau kemungkinan serangan-serangan seperti ini.
Video ini menunjukkan duet antara lebah kecil dan lebah besar Rusia, yaitu drone kamikaze FPV dan Zala Lancet. Bisa Anda lihat, sengatan pertama menghentikan tank T-72M1 Ukraina ini. Sengatan kedua dan ketiga, operator FPV Rusia mencoba untuk meledakkan T-72 Ukraina ini, namun tidak berhasil. Karena lapisan pelindung dari T-72 ini nampaknya berhasil meredam daya rusak dari lebah FPV. Kemudian video berlanjut dengan sudut pandang ini, di mana ini adalah sudut pandang khas dari kepala sang legend, yaitu Zala Lancet. Kemudian bisa kita lihat hasilnya, di mana sengatan lancet menimbulkan letupan yang besar pada T-72 Ukraina itu. Ledakan sebesar itu sudah pasti menjadikan T-72 itu menjadi butiran debu. Provinsi Kharkiv yang sedang berusaha direbut oleh pasukan Rusia tentu saja ingin diratakan oleh pasukan Rusia. Pengerahan senjata kelas berat seperti TOS-1A tentu menjadi menu utama dalam serangan awal merebut Kharkiv. Pada video ini, lebah Ukraina berhasil melumpuhkan 2 unit TOS-1A Rusia. Nampaknya, 2 unit TOS-1A ini baru saja selesai beraksi, karena pada video ini tidak terjadi letupan yang luar biasa seperti ketika tabung-tabung peluncur itu dalam keadaan penuh. Yang sedang bergerak ini adalah IFV CV-90 buatan Swedia yang diberikan kepada pasukan Ukraina. CV-90 ini sedang bergerak di wilayah Kursk. Kemudian, pow! Terlihat sang driver telat menginjak rem dan membuat CV-90 itu meledak karena menginjak ranjau TM62 yang ada di tengah jalanan itu. Tentu saja, dengan ledakan sebesar itu, langsung membuat CV-90 itu lumpuh dan menjadi besi tua. Dan penumpangnya kemungkinan besar menjadi anumerta. Narasi video ini mengatakan bahwa ini adalah serangan dari MiG-29 Ukraina terhadap sebuah bangker pasukan Rusia yang ada di kota Orikhiv di provinsi Zaporizhia. Wahana yang digunakan adalah GBU-39 yang tentunya dipasang kit JDAM. GBU-39 sendiri adalah sebuah bom dengan berat 110 kg. Ada sekitar 4 unit GBU-39 yang dikirim ke lokasi itu. Tentu saja karena dipasang kit JDAM, maka pastinya akurasi dari serangan ini presisi. Namun sayangnya sang kameramen tidak pro, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas hasil dari serangan ini. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Wong Bali 2002, Om Herman Syah Tanjung, Om Sarbini Muhammad, Om Komanjas, dan Om Agus Inhade atas supportnya kepada kami melalui Super Thanks sekitar 2 bulan yang lalu. Maaf baru bisa mengucapkan terima kasih karena beberapa bulan ini kami agak sibuk dengan kehidupan offline kami. Sekali lagi, terima kasih banyak atas supportnya dari om-omku semuanya. Kalian semua luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 13 November 2024. Berikan komentar Anda.